Inilah yang disebut dengan disparitas putusan, perbedaan hasil putusan pengadilan atas perkara yang serupa. Dan di pengadilan agama, fenomena ini kerap terjadi terutama dalam perceraian. Misalnya, seorang istri menggugat cerai suaminya karena KDRT. Di pengadilan agama A, gugatan dikabulkan karena bukti dan saksi cukup kuat. Sedangkan di pengadilan B, gugatan ditolak hakim menilai kekerasan itu masih bisa diperbaiki dalam rumah tangga. Disparitas putusan punya dua sisi. Di satu sisi ada nilai positifnya, karena hakim diberi kebebasan untuk menilai perkara berdasarkan fakta di persidangan, dan tidak ada dua kasus yang betul-betul sama. Setiap rumah tangga punya dinamika sendiri, latar belakang unik, serta kondisi sosial yang berbeda. Kebebasan hakim adalah prinsip penting dalam sistem peradilan. Putusan tidak boleh dipaksakan untuk seragam, karena keadilan bukan soal angka, tapi soal rasa dan pertimbangan. Namun, di sisi lain, disparitas juga menimbulkan banyak masalah. Bayangkan, dua perempuan korban KDRT, tapi hanya satu yang berhasil cerai. Hasilnya sangat berbeda. Di mata masyarakat, ini terlihat tidak adil. Ketika hasilnya tidak konsisten, kepercayaan publik terhadap pengadilan bisa goyah. Masyarakat menjadi bingung, ragu, bahkan curiga apakah ini permainan di balik perbedaan ini. Mahkamah Agung sebenarnya sudah mengeluarkan pedoman teknis pemidanaan dan penanganan perkara. Selain itu, jurisprudensi atau putusan-putusan terdahulu juga bisa menjadi rujukan. Kini, sistem informasi perkara dan direktori putusan makin terbuka. Hakim, advokat, bahkan masyarakat bisa membandingkan putusan-putusan sebelumnya agar lebih objektif dan transparan. Disparitas putusan dalam perkara perceraian merupakan fenomena kompleks yang mencerminkan kekuatan sekaligus kelemahan dari sistem peradilan agama di Indonesia. Diperlukan sinergi antara hakim, MA, akademisi, dan praktisi hukum untuk menciptakan keadilan yang merata dan konsisten bagi seluruh masyarakat Indonesia. Disparitas putusan mungkin tidak bisa dihindari sepenuhnya, tapi dengan transparansi, kejelasan, pedoman, dan konsistensi antar putusan kita bisa menjaga agar keadilan tetap berpihak pada kebenaran. Karena pada akhirnya hukum bukan hanya tentang pasal, tetapi tentang harapan, perlindungan, dan keadilan bagi semua.